warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Ramadan dan kawan saya Anissa Salsa Amalia. Dan saya Ricky Sandi Maulana. Di sini ya kita akan menjelaskan tentang materi dari bab 6, yaitu Annual Equivalence Analysis. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Ricky Sandi. Kepada Ricky Sandi, saya persilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Kelompok kami akan membahas dua materi. Yang pertama, Annual Equivalent Criterion atau kriteria setara tahunan. Yang kedua, Applying Annual Word Analysis. Yang pertama yang akan dibahas adalah Annual Equivalent Criterion atau kriteria setara tahunan. Kriteria kesetaraan tahunan. Ada 5 poin. Yang pertama, kriteria nilai setara tahunan memberikan dasar untuk mengukur nilai investasi dengan menentukan pembayaran yang sama setiap tahun. Yang kedua, setiap jumlah yang dibayarkan sekaligus jumlah tunai dapat dikonversi menjadi serangkaian pembayaran tahunan yang sama. Yang ketiga, temukan nilai bersih saat ini dari seri asli dan kemudian kalikan jumlah ini dengan faktor pemulihan modal dengan rumus AE atau Annual Equivalent dalam kurung I sama dengan present word dalam kurung I dikali A per P dikali I dikali N. Yang keempat, kami menggunakan rumus ini untuk mengevaluasi nilai investasi proyek. Dan yang terakhir, oleh karena itu, kriteria kesetaraan tahunan memberikan dasar untuk mengevaluasi proyek yang konsisten dengan kriteria present word. Adapun aturan keputusan, evaluasi proyek tunggal. Aturan keputusan penolakan terima untuk satu proyek pendapatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika AE dalam kurung I lebih besar dari 0, terima investasi. Kedua, jika AE dalam kurung I sama dengan 0, tetap acuh tak acuh terhadap investasi. Dan yang terakhir, jika AE dalam kurung I kurang dari 0, maka tolak investasi. Membandingkan alternatif yang saling eksklusif. Proyek layanan. Pilih alternatif dengan biaya setara tahunan minimum. Proyek pendapatan. Pilih alternatif dengan AE maksimum atau I. Baik, selanjutnya yaitu contoh soal 6.1. Di sini ada dua hal, yaitu dari saving from coal usage dan saving in electricity. Untuk tahun awal itu bisa dilihat di angka $159.000. Kemudian di sini di tahun awal, di tahun pertama yaitu untuk electricity-nya itu mencapai $14.000, kemudian untuk coal usage-nya itu mencapai $40.950. Di sini di tahunnya itu bisa dilihat ada 12 tahun. Kemudian di sini karena penghematan energi berada dalam dua seri gradien geometris yang berbeda, kami menghitung untuk present worth saat ini yang setara dalam langkah-langkah berikut. Di sini untuk rumusnya bisa dilihat. Nah, saving electricity-nya tadi untuk yang pertama yaitu $14.000 dikali di P per A1, kemudian 4%, 10%, dan 12, yaitu 12 tahun. Jadi didapatkan dimasukkan ke dalam rumus yaitu P sama dengan $14.000, kemudian rumusnya dimasukkan dan didapatkan $114.301.
Kemudian untuk saving in coal usage itu didapatkan 40.950 US dollar, P per A 5%, 10%, dan 12. Kemudian didapatkan nilainya yaitu P sama dengan 350.356 US dollar. Nah, kalkulasi present worth-nya yang tadi sudah didapatkan angkanya yaitu sebesar 10% dan didapatkan sebesar 305.657 US dollar. Nah, karena present worth-nya ini 10% dan lebih besar daripada 0, maka proyek dapat diterima. Sekarang untuk net present worth ini ada di angka 0,1468, yaitu jadi kita bisa menghitung untuk annual equivalence-nya itu 10% dengan rumus yang seperti ini, yaitu 305.657 US dollar per 10% 12 tahun dan didapatkan sebesar 44.870 US dollar net annual benefit. Nah, karena AE-nya juga itu annual equivalence-nya juga sama 10%, di mana lebih besar dari 0, maka proyek ini juga layak dijalankan atau dikerjakan. Nah, nilai positif menunjukkan bahwa proyek ini diperkirakan akan membawa manfaat tahunan bersih sebesar 44.870 US dollar selama masa proyek. Di sini ada manfaat analisis kesetaraan tahunan. Manfaatnya dalam situasi dunia nyata, analisis annual equivalence lebih disukai atau dituntut daripada analisis NPW. Misalnya, perusahaan menentukan laporan tahunan dan mengembangkan anggaran tahunan. Untuk tujuan ini, perusahaan mungkin membutuhkan AE untuk menyajikan biaya tahun atau manfaat dari proyek yang sedang berlangsung daripada biaya atau manfaat keseluruhannya. Untuk biaya setara tahunan, di sini ada dua, yaitu ketika ada biaya naik, ketika hanya biaya yang terlibat, metode AE disebut metode biaya secara tahunan. Dalam hal ini pendapatan harus mencakup dua jenis biaya operasional dan biaya modal. Ada juga capital cost ditambah operating cost. Untuk biaya setara tahunan, operating cost, biaya operasi dikeluarkan oleh pengoperasian pabrik fisik atau peralatan yang diperlukan untuk memberikan layanan, contohnya termasuk biaya barang-barang seperti tenaga kerja dan bahan baku. Untuk capital cost, biaya modal atau biaya kepemilikan dikeluarkan oleh pembelian aset yang akan digunakan dalam produksi dan layanan. Biasanya biaya modal tidak terulang biaya satu kali karena biaya operasi terulang selama aset dimiliki dan digunakan setara dengan biaya modal tahunan diberikan nama khusus, biaya pemulihan modal yang ditunjukkan CR1 atau capital owner cost. Di sini biaya modal atau kepemilikan. Definisi biaya memiliki sepotong peralatan definisi biaya memiliki sepotong peralatan dikalikan dengan dua jumlah yang berbeda atau I biaya awal yang pertama biaya awal atau I dan kedua nilai penyelamatannya S. Nah, biaya modal dengan mempertimbangkan jumlah ini kami menghitung biaya modal sebagai CR dengan rumus CR dalam kurung I sama dengan I dikali A per P dikali I dikali N dikurang S dikali A per F dikali I dikali N. Didapatkan hasil dengan rumus dalam kurung I dikurang S dikali A per P dikali I dikali N ditambah IS. Istilah pertama dalam kurung I dikurang S dikali A per P dikali I dikali N
menyiratkan bahwa saldo I dikurang S akan dibayarkan dengan angsuran yang sama selama periode N pada tingkat tingkat I, dan istilah kedua menyiratkan bahwa bunga sederhana dalam jumlah I S dibayarkan sampai S dibayarkan. Di sini ada contoh pada tabel 6.2. Kami mengambil contoh yang pertama yaitu segmen compact car, base modelnya Mini Cooper, asking price-nya itu $19.800. Untuk price after 3 years $12.078. CR-nya yaitu 6%. Di sini CR untuk yang compact car-nya $3,614. Untuk apabila kalian ingin mengetahui mobil kalian itu memegang nilainya atau tidak, kalian bisa memasukkan rumus yaitu yang ada di layar di sini, yaitu dengan CR dalam kurung 6% sama dengan 19.800 dikurang $12.078 dikali A per P dikali I-nya itu 6% dikali 3, di mana 3 di sini itu kita mengambil dari price after 3 years-nya, sehingga dimasukkan 3 tahunnya itu ditambah 0,06. 0,06 ini dari persenan yang ada di CR 6% itu dikalikan dengan 12.078 didapatkan hasil yaitu $3.613,55. Ya, selanjutnya itu contoh 6.2. Di sini contoh nilai setara tahunan biaya pemulihan modal. Nah, untuk yang pertama itu ada I-nya ini sama dengan 110.000 US dollar. Kemudian S-nya itu sama dengan 10.000 US dollar. Nah, untuk N-nya ini ada 5 tahun dan I-nya itu sebesar 15%. Maka di sini tahun awal ada 110.000 dolar, kemudian di tahun selanjutnya kelima itu 10.000 dolar, dan di sini ada nilainya yang akan dihitung. Kemudian di sini diminta untuk see if annual revenue, dilihat apakah pendapatan tahunannya dari 33.000 dolar apakah cukup untuk mengcover biaya modalnya. Nah, solusinya itu dimasukkan tadi rumusnya, kemudian didapatkan sebesar 31.332 US dollar, di mana disimpulkan bahwa membutuhkan tambahan pendapatan ya sebesar 1.668 US dollar karena dia itu kurang dari 33.000 US dollar. Nah, selanjutnya itu yang kedua, annual worth analysis. Di sini penghitungan biaya unit atau keuntungan atau unit cost or unit profit. Nah, sekarang untuk menghitungnya ini ada step-stepnya. Yang pertama itu tentukan jumlah unit yang akan diproduksi atau dilayani setiap tahun selama masa aset. Kemudian kedua, identifikasi seri arus yang terkait dengan produksi layanan selama masa aset. Kemudian yang ketiga, hitung nilai saat ini dari seri arus kas proyek dengan suku bunga tertentu. Kemudian tentukan nilai tahunan yang setara. Lalu yang keempat, bagilah nilai tahunan yang setara dengan jumlah unit yang akan diproduksi atau dilayangkan setiap tahun. Ketika jumlah unit bervariasi setiap tahun, kalian mungkin perlu untuk mengkonversi nilai unit tersebut menjadi unit tahunan yang setara. Nah, kemudian selanjutnya yaitu make or buy decision. Masalah membuat atau membeli adalah salah satu keputusan bisnis yang paling umum. Pada waktu tertentu, mungkin memiliki opsi untuk membeli barang atau memproduksinya. Jika salah satu alternatif make atau buy membutuhkan akuisisi mesin atau peralatan selain barang itu sendiri, masalahnya akan menjadi keputusan investasi.
karena biaya layanan luar alternatif beli biasanya dikutip dalam hal dolar per unit. Lebih mudah untuk menjadi dua alternatif jika biaya diferensial dari alternatif buat juga diberikan dalam dolar per unit. Membandingkan biaya unit ini membutuhkan penggunaan analisis nilai tahunan. Nah, ini contohnya. Di sini ada contoh 6.3, yaitu laba unit mesin per jam saat operasional tahunan tetap konstan. Dari contoh tersebut dapat diketahui untuk modal utamanya 1 juta selama 5 tahun. Untuk tiap tahunnya ada 500.000 dan untuk jamnya per jam itu 2.000 operating horse per year. Diketahui PW dalam kurun 15%. Masukkan rumusnya yaitu modal awal yaitu 1 juta ditambah 500 dikali P per A dikali 15 dikali 5 ditambah 100 dikali P per F dikali 15% dikali 5 sehingga menghasilkan 725,795 dolar. Untuk AE sama 15%, 725,795 dikali A per P dikali 15% dikali 5 sehingga menghasilkan 216.516 dolar. Untuk savings per mesin horse-nya yaitu hasil AE dibagi per jamnya yaitu 216.516 dolar dibagi 2.000 sehingga menghasilkan 108,26 per jam. Dapat kita simpulkan PW-nya yaitu 725,795 dolar. Untuk AE 216.516 dolar. Untuk savings per horse-nya yaitu 108,26 per jam. Ya, selanjutnya make or buy decision ini prosedurnya untuk menentukan apakah dibeli atau dibuat. Di sini pertama tentukan rentangan waktu, planning horizon yang akan dibutuhkan produk, kemudian tentukan kualitas tahunan produk, kemudian dapatkan biaya unit pembelian produk dari perusahaan luar, lalu tentukan biaya peralatan, tenaga kerja, dan semua sumber lainnya yang diperlukan untuk membuat produk, lalu perkirakan arus kas bersih yang terkait dengan opsi buat di planning horizon, kemudian menghitung biaya setara tahunan untuk memproduksi produk, lalu yang ketujuh menghitung biaya unit untuk membuat produk dengan membagi biaya setara tahunan dengan jumlah tahunan yang diperlukan, kemudian 8, pilih opsi dengan biaya unit terkecil. Nah, ini contohnya 6.5, yaitu bisa dilihat di sini per unitnya, apakah memilih untuk dibeli atau dibuat. Jika dibuat itu memerlukan sebesar 3.156.000, kemudian jika dibeli itu membutuhkan 4.200.000 US dollar. Lalu di sini solusi contohnya, di sini untuk membeli, jika membeli ini yang dibutuhkan required production volume-nya itu adalah 120.000 unit. Nah, sementara ini untuk buy option-nya itu dimasukkan tadi 12%, kemudian dari per unitnya harganya itu berapa, lalu dimasukkan juga untuk per tahunnya itu dibutuhkannya berapa. Nah, didapatkan di sini di angka 4.200.000 US dollar per tahunnya. Kemudian jika dibuat, ini ditentukan dulu capital cost-nya, yaitu tadi capital cost-nya itu 2.200.000 US dollar, kemudian dikurangi
120 US dollar, lalu A per P 12% dan 5 tahun. Kemudian ditambah tadi 12% jadi 0,12, kemudian dikali 120 US dollar dan didapatkan hasilnya yaitu 591.412 US dollar. Dan di sini untuk production cost-nya itu dimasukkan sebesar sama 12%, di mana per unitnya itu 26,30 per unit dan dikali 120 sesuai dengan volume produksi yang dibutuhkan dan didapatkan hasilnya 3.156.000 per tahun. Dan untuk annual equivalence-nya ini bisa ditentukan tadi 12%, kemudian dari hasilnya yang capital cost dikurangi ditambah production cost dan didapatkan 3.747.412 US dollar. Dan kemudian jika ingin memilih untuk buy option, ini di mana unit cost-nya harganya yaitu 35 US dollar per unit. Dan jika dibuat, itu unit cost-nya kita tentukan dulu, yaitu tadi yang didapatkan, ya ini, ya 3.747.412 US dollar dibagi tadi yang dibutuhkan 120 unit sama dengan dan didapatkan sama dengan 31,23 US dollar per unit. Nah, di sini kita bisa membandingkan mana yang paling lebih rendah. Di sini pun kita tentukan dulu selisihnya, yaitu sebesar 3,77 US dollar per unit saving by making actual camp in the house. Nah, di sini kita bisa menentukan berapa banyak yang bisa kita saving untuk 5 tahun, yaitu sebesar 2.262.000 US dollar selama 5 tahun. Ya, udah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Mungkin dari kawan-kawan ada yang mau bertanya, boleh nanti kalian bisa komen di video ini dan like dan subscribe juga ya kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.